Sony Xperia One bisa jadi alternatif kalian di tahun 2021 ini kalau ingin membeli sebuah flagship dengan desain yang berbeda dengan flagship pada umumnya. Saat kalian pertama kali melihat Sony Xperia One, kalian pasti akan langsung takjub dengan panjangnya layar handphone ini. Ponsel ini memiliki rasio 21:9 Cinema Wide, dan diklaim Sony Xperia One ini adalah handphone pertama di dunia yang memiliki ukuran 21:9, dan juga dengan layar OLED 4K pertama di dunia pada tahun 2019. Buat kalian yang suka scrolling sosial media pasti menyukai ukuran layar yang panjang ini karena dapat melihat lebih banyak tampilan. Sony Xperia One dirilis pada bulan Juni 2019. Untuk awal perilisannya handphone ini dibanderol dengan harga 15 jutaan, dan sekarang di tahun 2021 untuk harga barunya masih lumayan tinggi dan bisa didapatkan dengan harga 10-11 jutaan. Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusri Adi Putra, dan ini adalah Xperia One, Xperia 1 yang akan kita review di video kali ini. Handphone ini aku beli dengan kondisi second batangan di Vipstar Cellular dengan harga 4.600.000. Tersedia warna hitam dan biru dengan RAM 6GB dan memori internal 64GB. Kalau kalian mau beli handphone ini juga, kalian bisa langsung cek aja link di deskripsi, atau kalau kalian mau beli unit yang kita review ini, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Tentunya harganya bakal aku turunin 100-300 ribu lebih murah dibandingkan toko yang lainnya. Oke, pertama kita akan membahas dari segi bodi dan desainnya. Sony Xperia One ini berbahan kaca dan juga sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 6. Untuk frame sampingnya, handphone ini masih menggunakan aluminium, sama seperti pendahulunya yaitu XZ2 Premium dan XZ3. Sony akhirnya merubah desainnya menjadi lebih boxy dan langsing, berbeda dengan Xperia XZ series yang berbentuk sedikit cembung. Yang intinya sih ini benar-benar bagus dan elegan, nyaman digunakan menggunakan satu tangan, dan juga Xperia One ini lumayan ringan dengan berat hanya sebesar 177 gram. Tapi kadang rada aneh pas kita masukin ke kantong celana kita. Rasanya agak beda aja sih. Mungkin karena desainnya yang panjang kali ya. Kemudian untuk tombol-tombolnya hampir sama seperti pendahulunya. Semua berada di sebelah kanan. Terdapat tombol volume yang bisa berfungsi untuk zoom in atau zoom out ketika menggunakan kamera. Lalu terdapat fingerprint dan terdapat juga tombol power. Yang terakhir terdapat shutter kamera. Tapi di sini untuk fingerprintnya aku merasa agak sedikit lambat responnya. Jadi sedikit kesulitan aja ketika mau membuka handphone ini menggunakan fingerprintnya. Lalu di sebelah kiri kosong, tidak ada tombol apapun. Lalu di bagian atas terdapat lubang mikrofon dan juga SIM tray single SIM sekaligus slot memori eksternal yang bisa kita cabut cukup menggunakan kuku, jadi nggak perlu menggunakan SIM injector lagi. Tentunya ini khasnya Sony yang sangat aku suka. Lalu di bagian bawah terdapat lubang mikrofon dan juga port USB Type-C, dan juga ada stereo speaker di sebelah kanannya. Kemudian di bagian layar terdapat lampu indikator dan kamera, dan juga stereo speaker. Lanjut ke bagian belakang. Pada bagian belakang terdapat 3 buah kamera yang berada di posisi tengah handphone ini. Lalu juga ada logo NFC, yang artinya handphone ini sudah support fitur NFC. Kemudian terdapat lampu flash dan sensor. Lalu di bagian tengah terdapat logo atau tulisan Sony. Di bagian bawah terdapat tulisan NTT Docomo, karena yang kita review ini adalah Sony Xperia One versinya Docomo. Dan juga ada tulisan Xperia, dan terakhir terdapat model handphone ini, yaitu SO03L. Lalu lanjut ke bagian layar. Buat kalian yang suka scrolling media sosial, pasti menyukai ukuran layar yang panjang ini, karena dapat melihat lebih banyak tampilan. Namun kalau kalian memiliki tangan yang cenderung mungil, kalian mungkin akan kesusahan untuk bernavigasi di dalam menu ponsel ini. Tapi tenang aja, Sony Xperia One memiliki fitur minimize yang dapat mengecilkan tampilan dan mempermudah pengoperasiannya menggunakan satu tangan. Tapi kalau kita gunain fitur minimize ini, jadi kelihatan agak aneh tampilan layar handphone ini. Mending nggak usah diaktifin aja, karena jadi kelihatan jelek sih menurut aku. Sony Xperia One ini memiliki layar dengan ukuran 6,5 inci dengan resolusi 4K 1644 x 3840 pixel, dan tentunya sudah support XDR. Handphone ini memiliki rasio Cinema Wide yaitu 21:9. Jadi kalau kita nonton film itu akan terasa sangat memanjakan mata kita, dan gak akan ada space hitam di layar handphone ini. Tapi itu khusus untuk video yang beresolusi 21:9. Dan juga nggak ketinggalan 2 stereo speaker yang terdapat di handphone ini, sehingga suara yang dihasilkan jauh lebih nyaring. Ditambah dengan vibration dynamic yang membuat kita ketika menonton film terasa seperti nonton di bioskop dengan adanya getaran vibration dynamic ini. Kalau kalian penasaran dengan kualitas audio dan speakernya, simak video berikut ini.
Dan salah satu keunggulan handphone dengan desain yang panjang yaitu handphone ini terdapat fitur multi window yang memungkinkan kita untuk membuka dua aplikasi sekaligus. Bisa buat main game sambil balas chat ataupun dengerin musik di YouTube sambil buka media sosial lainnya. Dan juga masih terdapatnya sensor samping yang memudahkan kita membuka aplikasi yang sering kita gunakan atau bisa kita bilang ini sejenis shortcut. Untuk kalian yang suka tema gelap, tenang aja, fitur mode gelapnya juga tersedia di handphone ini. Sony Xperia One dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 855 dan juga dilengkapi dengan RAM sebesar 6GB dan untuk memori internalnya di sini sebesar 64GB. Dan untuk OS-nya sudah update hingga OS Android 11. Dan nggak tahu nanti di tahun 2022 bakal dikasih update lagi atau enggak, karena biasanya Sony cuman ngasih update di handphonenya itu cuman 3 tahun dari awal perilisannya. Lalu untuk urusan gamenya, kayaknya nggak usah diragukan lagi deh untuk kualitas performanya. Karena dari spesifikasi Snapdragon 855 dan RAM 6GB itu udah cukup banget buat mainin game yang ada di tahun 2021 ini. Dan kalau ditanya panas apa enggak kalau dibawa main game, tentunya handphone ini terasa panas di bagian belakang kalau dibuat lama main game. Tapi intinya untuk urusan game, Sony Xperia One masih sangat baik sekali dalam urusan performanya dan masih layaklah kalian beli di tahun 2021 ini. Untuk baterai life-nya sendiri aku udah cek, di sini masih bagus, dan juga untuk SOT-nya bisa sampai kurang lebih sampai 6 jam. Jadi bisa dibilang pemakaian baterai cukup awet untuk kapasitas yang cuman 3330 mAh. Sony Xperia One ini juga sudah support fast charging 21 watt, ngecas dari 10% hingga 100% itu cuma butuh waktu 1,5 jam hingga 2 jam. Gak bisa dibilang cepat dan gak bisa dibilang lambat juga, ya sedang-sedang aja. Lalu untuk pressure testnya di sini masih up. Sony Xperia One tentunya sudah memiliki sertifikat IP68, jadi nggak perlu khawatir sama cipratan air ataupun terkena debu. Dan untuk pertama kalinya di tahun 2019 Sony memakai 3 kamera di handphone buatannya. Yang pertama terdapat lensa utama sebesar 12 megapiksel, lalu kemudian ada lensa telefoto dengan 12 megapiksel, dan yang terakhir ada ultrawide dengan 12 megapiksel juga. Lalu untuk kamera depannya hanya 8 megapiksel. Untuk kamera belakangnya bisa merekam dengan kualitas 4K 30 fps dan juga untuk kamera depannya mentok di Full HD 30 fps. Yang penasaran dengan hasil foto dan videonya, simak video berikut ini. Oke, jadi ini menggunakan kamera depan dari handphone Sony Xperia One, Xperia 1, menggunakan kualitas Full HD 30 fps. Bagaimana menurut kalian kualitas dari kamera depannya? Dan ini sudah juga menggunakan stabilisasinya. Oke, ini menggunakan kamera belakang Sony Xperia One dan menggunakan kualitas 4K 30 fps. Di sini stabilisasinya sudah aktif juga, dan kalian bisa menilai sendiri bagaimana kualitas stabilisasi dan kualitas 4K-nya. Dan tentunya nanti bakal diupload, untuk scale-nya bakal diturunkan menjadi 1080 ya. Kemudian kalau aku gunain ini menggunakan apa nih, telefotonya sedikit ngezoom, terus kalau menggunakan wide-nya seperti ini, agak sedikit lebih lebar. Bagaimana menurut kalian kualitas dari kamera belakang Sony Xperia One ini? Kalian bisa nilai sendiri. Awalnya sih aku ragu dengan kualitas kameranya yang cuma 12 megapiksel dan 8 megapiksel. Tapi setelah aku tes menggunakan kameranya, itu hasilnya nggak terlalu mengecewakan. Bisa lah bersaing dengan flagship lainnya di tahun 2021 ini. Untuk hasil fotonya masih dengan khas Sony, yang natural dan punya detail yang cukup baik. Lalu untuk kamera selfie-nya juga masuk kategori memuaskan walaupun cuma 8 megapiksel. Untuk kalian yang hobi buat video cinematic, di sini ada fitur yang sangat cocok buat kalian, yaitu ada aplikasi Cinema Pro, yang fiturnya mirip kamera profesional. Di sini banyak fitur yang harus kita pahami lagi jika ingin mendapatkan hasil yang bagus tentunya. Oke, segini dulu videonya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.